فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita melengkapi pembahasan tentang syurut la ilaha illallah, yaitu bahwa kapan saja 7 syarat itu terpenuhi maka dituntut perkara yang lain, yaitu apa? Hamzah, istiqamah di atas hal tersebut, sehingga mati di atas tauhid. Apa dalil dituntutnya istiqamah sampai mati untuk bisa kalimah la ilaha illallah yang dia ucapkan tersebut bermanfaat? Indah, syukran. Hadits Mu'ad bagaimana? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Tayyib. Sana ada yang lebih sharih indaga Badri? Hadits Abi Dzar. Tayyib. Had. Man qala la ilaha illallah thumma mata ala dzalik dakhalal jannah. Tayyib, menunjukkan dia dituntut untuk mengucapkan la ilaha illallah, maksudnya mengucapkan di atas ilmu, keyakinan, jujur, menyintainya, tunduk kepada konsekuensinya dari syarat-syarat yang kita sebutkan. Kemudian dia mati di atas hal itu, maka dialah yang akan masuk ke dalam surga. Mafhumnya, kalau mengucapkan la ilaha illallah kemudian setelahnya murtad, maka masuk ke dalam surga tidak? Alhamdulillah, tidak. Dalil yang lain apa, Rifki? Hadits Utsman, man mata, diawali dengan penegasan yang dituntut dia mati di atas ilmu tentang la ilaha illallah. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Tayyib. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Tayyib. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri rahimahullahu ta'ala dalam Ad-Durarus Saniyah, ditegaskan, lakin idza arafahul muslim wajaba alaihi an ya'rifa nawaqidah. Nah, apabila seorang muslim sudah mengetahui tentang syurut la ilaha illallah, maka wajib untuk dia mengetahui pembatal-pembatalnya. Kalau dia sudah mengetahui dasar-dasar Islam, maka dia wajib untuk mengetahui hal-hal yang membatalkannya agar tahu. Sebagaimana seorang yang berwudu butuh tahu hal-hal apa saja membatalkan wudunya, demikian pula seorang muslim harus tahu apa saja yang bisa membatalkan keislamannya untuk dia jauhi.
Baik. Sehingga pembahasan kita ini masuk dalam kategori upaya mengetahui keburukan agar tidak terjatuh di dalam keburukan tersebut. Arraftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Wa man lam ya'rifi syarra minan nasi yaqa fi. Pada sebagian bait minan nas ini lebih jelas maknanya, kan? Wa man lam ya'rifi syarra minan nasi yaqa fihi. Arraftu syarra la li syarri walakin li tawaqqih. Aku mengetahui keburukan bukan untuk berbuat keburukan, tapi untuk tawaqqih. Untuk apa? Untuk bisa menghindar, menjauhinya, berhati-hati darinya. Kenapa? Karena wa man lam ya'rifi syarra minan nasi yaqa fi. Karena orang yang tidak mengetahui keburukan, maka dia akan terjatuh dalam keburukan. Enggak tahu hal-hal yang buruk, ditipu sedikit saja dikira keburukan itu adalah suatu perkara baik, akhirnya ngikut. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Nah, kita baca nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Qala syarih hafizahullah ta'ala, an-nawaqidu jam'u naqidin, ismu fa'il min naqadha yanqudu. Nah, merupakan isim fa'il dari apa? Naqadha, ikhwan. Fi'ilnya apa? Naqadha yanqudu naqdan. Naqidun. Baik. Kalau dalam ungkapan ini berarti ismu fa'ilin min naqdis syai' idza hallahu wa hadamahu wa afsadah. Naqdus syai' maksudnya apa? Apabila dia melepas, menghancurkan dan merusaknya. Ini semuanya cakupan dari ungkapan naqdus syai'. Naqadha fulanun baitah, berarti apa? Dia hancurkan, dia robohkan rumahnya. Tayyib. Naqadha fulanun al-ahda. Fulan berarti merusak apa? Perjanjian yang telah dia buat dengan mengingkarinya. Paham? Ini makna naqd. Atau hal, melepas ikatan. Tayyib, melepas. Fanaqidu fil lughati al-mufsidu lima ubrima min aqdin aw bina'in. An-naqid dalam bahasa maknanya adalah al-mufsid, sesuatu yang merusak. Lima ubrima min aqdin aw bina', yang merusak hal yang sudah apa? Sudah dikokohkan, baik itu berupa akad atau berupa apa? Berupa bangunan atau akad atau ikatan, termasuk dalam cakupan makna akad. Jadi nakid berarti yang merusak sesuatu yang telah apa? Telah kokoh, baik itu berupa ikatan yang kokoh dilepas, atau bangunan yang kokoh dia robohkan. Ini secara bahasa. Atau akad secara maknawi, yaitu suatu akad perjanjian atau kesepakatan, kemudian dia apa? Dia mengingkarinya. Ini semuanya tercakup dalam cakupan kata an-naqid. Sehingga wan naqdu diddul ibram, dan naqd adalah lawan dari ibram. Kalau naqd itu merusak, melepas, sedangkan ibram yaitu apa? Mengokohkan, merekatkan. Tayyib. Wa naqiduka alladhi yukhalifuk. Secara bahasa naqiduk
Ya, naqiduk yaitu maksudnya yang menyelisihimu, lawanmu adalah yang menyelisihimu. Baik, ini makna secara bahasa. Berarti kalau kita perhatikan ikhwan, madah dari naqadha itu intinya apa? Intinya terkandung padanya melepas sesuatu yang telah kuat terikat atau merusak sesuatu yang telah kokoh terbangun. Maka sekarang kita tahu naqidul Islam, ya, berarti yang merusak keislaman, yang merobohkan keislaman seseorang setelah kokoh dia di atas Islam, masuk di atas Islam, ke dalam Islam dengan kalimat la ilaha illallah, kemudian dia rusak dengan melakukan nawaqid dari nawaqidul Islam. Qala wan naqidu fil istilahi huwal i'tiqadu wal qawlu wal fi'lul mukaffir alladhi yantafi bihi imanul abdi wa yazul. Dan pembatal secara istilah yang dimaksudkan di sini adalah keyakinan dan perkataan serta perbuatan-perbuatan yang mengkafirkan pelakunya, yang menjadikan apa? Pelakunya kafir. Alladzi yantafi bihi imanul abdi wa yazul, yang dengan sebabnya keimanan seorang hamba itu hilang dan tiada. Menjadi apa? Hilang gara-gara pembatal keimanan atau pembatal keislaman itu. Wa yukhrijuhu min dairatil islami wal iman ila hadhiratil kufri wal iyadu billah, dan mengeluarkan dia dari lingkaran keislaman dan keimanan menuju pada lingkup kekufuran. Baik, berarti secara mudahnya ikhwan, dari sini kita ketahui naqidul Islam, pembatal keislaman, yaitu semua keyakinan atau perbuatan atau perkataan yang menjadikan hilang keimanan pelakunya dan mengeluarkan dia dari keislaman menuju pada lingkup kekufuran, yang menjadikan orang kafir dengan sebab itu. Baik. Wa fil mustalahil fiqhi 'inda al-fuqaha yutlaqu ismul murtadi 'ala alladhi yanqudu imanahu bi hadhihi al-mukaffirati tsalath. Dan dalam istilah fikih di sisi para fuqaha, digunakan isim murtad, digunakan penamaan murtad. Penamaan murtad bagi siapa? Bagi orang-orang yang membatalkan keimanannya dengan pembatal-pembatal yang tiga ini. Maksudnya pembatal yang tiga ini apa? Yaitu pembatal yang berupa keyakinan atau perkataan atau perbuatan. Karena pembatal keislaman bisa diklasifikasikan dari jenis. Dari jenisnya kawan. Apakah itu berupa keyakinan atau berupa perkataan atau berupa perbuatan. Orang-orang yang membatalkan keimanan dengan melakukan salah satu dari pembatal keislaman itu dinamakan apa? Dinamakan apa, Nasrul? Murtad. Istilahnya dalam istilah fikih adalah murtad, orang yang keluar dari agama. Qala wal islamu lahu nawaqidu yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Dan Islam itu memiliki pembatal-pembatal yang wajib atas seseorang untuk mengetahuinya. Li'annahu qad yaqa'u fiha fatukhrijuhu minal Islam wa huwa yadri aw la yadri. Sebab terkadang
dia terjatuh di dalamnya, kemudian pembatal-pembatal keislaman itu mengeluarkan dia dari Islam dalam keadaan dia tahu atau tidak tahu. Makanya wajib atas setiap orang, wajib atas setiap muslim untuk mengetahui apa saja yang bisa membatalkan keislamannya agar dia berhati-hati, terutama hal-hal pokok. Nah, hal-hal pokok, hal-hal yang paling banyak manusia terjatuh di dalamnya dari pembatal-pembatal keislaman harus diketahui, di antaranya 10 yang disebutkan di sini, ya kawan. Qala fa hadza Ibrahim alaihi salam khafa ala nafsihi min asy-syirki ma'a annahu huwa alladhi da'a lit-tauhid wa kasara al-asnam. Maka inilah Ibrahim, dia khawatir atas dirinya terjatuh dalam kesyirikan, dan syirik pembatal keislaman, bukan takif. Syirik pembatal keislaman. Nah, dan syirik kalau dimutlakkan yang dimaksudkan adalah syirik akbar. Nabi Ibrahim takut terjatuh dalam syirik bersamaan dengan kondisi beliau yang beliau adalah seorang dai yang menyeru pada tauhid, dan beliau yang telah menghancurkan berhala-berhala dengan tangannya, tapi tetap beliau khawatir terjatuh dalam syirik. Dan hendaknya seorang muslim seperti ini keadaannya, khawatir. Nah, dia harus menjaga keislamannya, jangan sampai terjatuh dalam hal-hal yang membatalkannya. Kama fi qaulihi wa junubni wa baniya an na'budal asnam, sebagaimana dalam doa yang beliau panjatkan, ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Nah, dari sini kita ketahui, ya kawan, pentingnya mempelajari nawaqidul Islam. Berarti tujuan utama kita mempelajari hal-hal yang membatalkan keislaman ini apa? Agar kita tidak terjatuh di dalamnya dalam keadaan tidak menyadarinya. Untuk kita jauhi, untuk kita tinggalkan hal-hal yang bisa membatalkan keislaman. Baik. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, i'lam anna nawaqidul islami 'asharatun, ketahuilah bahwasanya pembatal-pembatal Islam itu ada 10. Nah, kata pensyarah, wa qauluhu i'lam anna nawaqidul islami 'asharatun, antum kasih kurung, ini bagus. Fihi hasrun ghairu maqsud. Pada ungkapan ini, ya, ada apa? Ada hasar, pembatasan yang tidak dimaksudkan. Ya, karena kalau sekilas memang ungkapan ini seakan-akan apa? Pembatal keislaman itu cuma 10. Makanya dikatakan oleh pensyarah fihi hasrun ghairu maksud. Pada ungkapan itu ada hasar, ada pembatasan, tapi itu tidak dimaksudkan. Kenapa? Karena yang dimaksudkan dengan 10 ini bukan keseluruhan nawaqidul Islam, tapi apa? Tapi adalah yang paling masyhurnya, yang paling berbahayanya dan paling banyak manusia terjatuh di dalamnya. Paham? Kama yadullu alaihi kalamu Syekh fi akhiriha, sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh perkataan Syekh di akhir pembahasan, annaha min a'dhamiha khataran wa aktsariha wuqu'an, bahwasanya 10 pembatal keislaman ini adalah yang paling berbahaya dan yang paling banyak terjadinya. Berarti kalau ditanya apakah pembatal keislaman cuma 10, jawabannya apa, Khadir? Nah, tidak, bahkan lebih dari 10. Nah, baik. Lalu kenapa dikatakan di sini pembatal keislaman 10? 10 ini yang paling berbahaya dan yang paling banyak terjadi di antara pembatal-pembatal yang lain. Fahadhil asyratu al-madhkuratu yakthuru wuqu'u katsirin minan nasi fiha. Sebab
10 pembatal yang disebutkan ini, banyak manusia yang terjatuh di dalamnya. Qala wa syaikhu istafadaha min al-iqna' lil Hijawi wa awsalaha fihi li 400 naqidin. Ila, bagusnya ila akhwan, wa awsalaha fihi ila 400 naqidin. Dan Syekh mengambil faidah tentang pembatal-pembatal keislaman ini dari kitab Al-Iqna' yang dikarang oleh Al-Hijawi, di mana beliau dalam kitab tersebut akhwan menyebutkan pembatal-pembatal keislaman sampai apa? Sampai 400 naqid. Sampai berapa? 400 pembatal keislaman. Dan penulisan 400 harusnya apa? Gandeng 400. Ainnya digandeng dengan mim. Taib. Berarti perkataan nawaqidul islami asyaratun tidak diinginkan untuk membatasi hanya 10 itu saja. Tapi 10 ini boleh sebutkan karena paling pentingnya untuk diilmui, paling berbahaya dan yang paling banyak manusia terjatuh di dalamnya. Karena kita masuk pada yang pertama, al-awwal asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Pembatal keislaman yang pertama adalah syirik. Syirik dalam peribadatan kepada Allah Ta'ala. Qala Ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi siapa saja yang dikehendakinya. Ayat ini sangat jelas bahwasanya siapa saja yang mati dalam keadaan membawa dosa syirik maka tidak akan diampuni oleh Allah. Kemudian ayat kedua, wa qala innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah maka sungguh Allah telah mengharamkan atasnya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Ini menunjukkan dia kafir. Karena kekal di dalam neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang zalim tersebut penolong satupun. Demikian pula ayat-ayat yang lain yang nanti akan ada pembahasan khusus terkait masalah syirik dan jenis-jenisnya. Taib, yaitu pada halaman 78 ke belakang. Makanya tentang pembahasan syirik di sini kita tidak akan berpanjang-panjang terlebih dahulu, sebab akan ada bab khusus membahas tentang syirik, jenis-jenisnya dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Makanya dikatakan oleh pensyarah di sini secara ringkas, wa qauluhu al-awwalu asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Wal kalamu alaihi katsirun mabsutun fi mawadhi'a katsirah. Ya, pembicaraan tentang syirik itu banyak dan dijabarkan pada tempat-tempat yang banyak. Wa sayati fi hadzal kitab syai'un minhu fala nukarriruh. Dan akan datang dalam kitab ini sebagian pembahasan tentang syirik sehingga kita tidak mengulanginya. Maka kita akhirkan di sana terkait pembahasan syirik. Tapi cukup di sini kita tahu bahwasanya pembatal keislaman yang pertama dan paling berbahayanya serta
sangat banyak manusia yang terjatuh di dalamnya, yaitu apa? Akbar syirik dalam peribadatan kepada Allah. Wa basatna fi syarhina 'ala an-nawaqid al-musamma Taufiqul 'Allam fi syarhi nawaqidil Islam, dan telah kami jabarkan juga dalam syarah kami tentang kitab Nawaqidul Islam yang diberi judul Taufiqul 'Allam bi syarhi nawaqidil Islam. Dan di antara hal yang perlu dipahami di sini, akhwan, perkataan Syekh, asyirku fi ibadatillah, bukan maksudnya bahwasanya untuk syirik-syirik yang lain, syirik dalam rububiyah, syirik dalam uluhiyah, ini bukan kekufuran, bukan membatal Islam, bukan itu. Cuman beliau khususkan syirik dalam ibadah, karena syirik kan macam-macam. Secara umum syirik ada pada peribadatan, ada pada rububiyah, syirik rububiyah, ada syirik pada apa? Asma wa sifat, dan semuanya kufur. Cuman Syekh mengkhususkan di sini syirik dalam ibadah kepada Allah dikarenakan tadi itu yang banyak terjadi di zaman beliau. Kesyirikan yang terjadi banyak pada zaman beliau, yang beliau perangi pada saat itu terkait apa? Menyekutukan Allah dalam peribadatan. Dan seandainya seorang menyekutukan Allah pada rububiyahnya, misalnya meyakini bahwasanya ada yang mencipta selain Allah, ini kafir atau tidak? Salah, kafir. Jatuh dalam pembatal keislaman. Baik. Jadi jangan sampai kita pahami bahwasanya syirik yang menjadi pembatal keislaman hanya pada syirik fi ibadatillah, bukan itu. Tapi beliau sebutkan di sini secara khusus karena paling banyaknya terjadi pada masa itu. Sebagaimana pula contoh di sini, wa minhu adzabhu li ghairillah. Dan di antara bentuk syirik dalam peribadatan adalah menyembelih untuk selain Allah. Contoh ini juga, akhwan, didatangkan karena saat itu memang di antara hal yang sangat luas terjadi, sangat banyak terjadi pada masa beliau. Kaman yadbahu lil jinni aw lil qabr, seperti orang yang menyembelih untuk jin atau untuk kuburan. Perhatikan dalam syarah ringkas. Wa qawluhu minhu adzabhu li ghairillah kaman yadbahu lil jinni aw lil qabri, man dzabaha li ghairillah kaman yadbahu lis sanami aw lil jinni aw lil qabri aw lil ka'bati aw li syajarin aw li hajarin aw makanin faqad asyraka syirkan akbar. Siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah, seperti menyembelih untuk patung atau untuk jin atau kuburan atau untuk Ka'bah. Dia menyembelih untuk Ka'bah, bukan untuk Allah, tapi untuk Ka'bah, atau untuk pepohonan, atau untuk bebatuan, walaupun itu Hajar Aswad, atau untuk suatu tempat, maka dia telah terjatuh dalam syirik akbar. Wa dzabihatuhu haramun sawa'an kana dzabihu musliman aw nasraniyan aw yahudiyan. Maka sembelihannya haram. Ya, sembelihan orang yang menyembelih untuk selain Allah, maka itu haram sembelihannya. Dan pelakunya terjatuh dalam apa? Muhammad, syirik akbar. Tayyib, sawa'an kana dzabihu musliman, walau sama saja apakah yang menyembelih itu dia seorang muslim, yang kemudian dengan sebab itu berarti terjatuh dalam syirik, atau Nasrani atau Yahudi, tetap sembelihannya tidak boleh dimakan, haram, dan pelakunya musyrik. Wa hadza dzabihu in kana musliman qabla dzalika sara bi dzabhihi li ghairillahi kharijan minal millah li'annahu sarafa ibadatan 'azimatan li ghairillah. Dan orang yang menyembelih ini apabila awalnya dia adalah muslim, ya, sebelum menyembelih dia muslim, tapi kemudian dia melakukan perbuatan menyembelih untuk selain Allah,
Nah, maka dengan sebab penyembelihan yang dia lakukan untuk selain Allah tersebut, dia keluar dari agama ini. Paham? Keluar dari agama ini. Taib, menyembelih untuk jin. Maka dengan sebab itu dia keluar dari Islam. Kenapa? Li'annahu sarafa ibadatan 'azimatan li ghairillah. Karena dia telah mengarahkan peribadatan yang agung untuk selain Allah. Karena penyembelihan termasuk ibadah yang agung. Nah, dengan menumpahkan darah dari makhluk yang bernyawa, dari makhluk-makhluk Allah untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Ini syirik. Dia telah beribadah kepada sesuatu yang dipersembahkan sembelihan itu untuknya. Makanya dalam Islam digandengkan penyembelihan seperti udhiyah, hadi, dengan ibadah yang agung. Fasholli li rabbika wanhar. Baik. Qala wa dzakarna anwa' dzabhi fi syarhina 'ala al-usul tsalatsa, dan telah kami sebutkan jenis-jenis penyembelihan dalam syarah kami untuk kitab al-usul tsalatsa, dan dulu ikhwan telah kita bahas juga dalam pembahasan Thalatsul Usul, nanti murajaah kembali jenis-jenis penyembelihan. Mungkin besok kita singgung untuk memperbaharui kembali maklumat tentang hal tersebut. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.